Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adam Nurul Hakim dari manajemen semester 6 kelas pagi. Di sini saya akan mewawancarai owner dari Kawane Studio. Dan sebelumnya saya meminta izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak. Pertama-tama sih saya ingin mengetahui profil Bapak. Ini dengan nama Bapak itu siapa? Saya Wiko Dwi Saputra. Alamat Bapak yang sekarang itu di mana ya Pak? Ada di Sarijadi, Jalan Sarijadi Permai Sarijadi. Oke, tanggal lahir Bapak itu tanggal berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun lahir ya? 25 Januari 2003. Oh berarti Bapak tuh owner yang masih muda ya Pak ya? Cukup. Alasan Bapak mendirikan usaha ini tuh apa Pak? Alasannya awalnya hobi dan cita-cita sih. Oke. Terus mengapa sih Bapak tuh memilih usaha ini Pak? Yang pertama hobi, terus emang suka fashion. Oke. Terus bagaimana ini Pak cara Bapak memimpin semua karyawan atau sumber daya manusia yang ada di usaha ini Pak? Buat ngurus karyawan paling sesuai SOP aja sih. Ada jam kerja sama jam selesainya. Oke. Kewajibannya itu udah selesai. Jadi kalau misalnya di sini bebas apa enggaknya itu tergantung. Lebih ke fleksibel sih. Yang penting kewajibannya udah selesai. Kalau mau nyantai oke. Oke ya Pak ya. Terus kalau boleh tahu sih Pak, bagaimana struktur organisasi yang ada di usaha ini Pak? Struktur organisasi itu ada 3 ya. Jadi yang pertama owner, yang kedua karyawan buat ngatur manajemen keuangan, digital marketing, sama yang ketiganya tuh ada, biasanya aku sewa freelance gitu. Oke. Pengerjaan konten. Terus mengapa sih Bapak tuh memilih produk ini? Karena yang pertama sih balik lagi ke aku suka di bidang fashion gitu. Oke Pak. Terus media promosi apa yang Bapak gunakan untuk memasarkan produknya Pak? Media promosi itu biasanya bisa lewat Instagram, marketplace, atau endorsement juga bisa. Untuk yang selanjutnya sih Pak, di mana saja target Bapak untuk memasarkan atau perluasan pemasaran tersebut Pak? Untuk perluasan mungkin pengennya sih nyabang ke marketplace lain, e-commerce lain gitu. Sama pengen offline store sih lagi pengen. Insya Allah tahun depan. Insya Allah ya Pak ya. Bagaimana Pak penetapan harga yang digunakan? Apa itu dengan adanya diskon atau promosi Pak? Dua-duanya jalan sih, kita promosi jalan, diskon juga ada. Terus apakah tempat produksi dan pemasaran produknya di tempat yang sama atau berbeda Pak? Untuk produksi itu beda. Di sini tuh bisa dibilang ini kantor, bisa office, bisa gudang. Untuk produksinya ada di tempat lain. Oke Pak. Apakah maaf Pak, siapa saja yang menjadi pesaing kompetitor Bapak di bidang yang sama gitu? Ada 5 atau 4 brand sih. Yang pertama tuh ada Low Tropic, ada Casual on Fire, ada Imaginary Museum, terus ada Vispal, ada satu lagi itu Travers. Nah, alasan Bapak kenapa disebut pesaing tuh apa sih Pak? Kenapa harus bisa disebut pesaing? Disebut pesaing karena kategori produknya sama dan target pasarnya juga sama. Oh jadi agak berat juga ya kalau misalnya itu. Terus mengapa Bapak tuh tidak menyediakan atau menjual produk yang sama dengan kompetitor Pak? Karena tujuannya tuh biar beda sama kompetitor. Oke. Kalau boleh tahu sih Pak, di mana saja gitu lokasi kompetitor kalau misalnya yang setahu Bapak nih? Setauku tuh ada di Bandung juga, ada di Jogja, ada di Solo. Berarti yang paling berat tuh di Bandung ya? Di Bandung ya, sesama Bandung. Ya. Terus kalau boleh tahu, apakah ada inovasi untuk membuat produk baru Pak? Ada, akhir-akhir ini lagi ngerancang baju, work shirt lah, kemeja gitu.
ditunggu ya berarti kalau misalnya itu. Terus apakah ada program diskon atau promosi dan lain-lain gitu Pak? Untuk program promosi setiap bulannya ada sih, sama ya promosi endorsement juga bisa. Oke, baik. Apakah Bapak mempunyai database konsumen? Punya, pasti punya. Setiap bulannya ada yang selalu kita keep data-data konsumen. Mungkin cukup segitu sih Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih Pak atas semuanya. Terima kasih.